This pandemic itu repeatable ya Bu ya? Repeatable secara alami apa tidak? 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ketemu lagi sama saya. Terima kasih. Terakhir kali ketemu, habis saya kena masalah. Aduh, maaf ya, Enggak tapi dong, kan? semuanya tidak Terduga. terkirakan sebelumnya. Iya, saya digoreng media Bu, Oh iya? sebulan. Ya ampun. Melanggar aturan-aturan, ada pasal-pasal dari mana-mana gitu Bu. Padahal enggak loh, kata pengacara saya. Enggak ya Bu ya? Anda hanya akan melanggar peraturan kalau mewawancarai napi di penjara. Nah, saya kan nggak ke penjara Bu ya. Kan di rumah sakit. Iya di rumah sakit. Saya dibilang menyamar Bu. Gara-gara saya pakai topi, terus pakai masker, Tuh. dianggapnya menyamar. Kalau nggak pakai masker, nanti salah. Pakai masker dibilang nyamar, saya bingung, pusing saya. Ya itulah hebat sekali ya kok sampai seperti itu. Ya gitulah, tapi nggak apa-apa. Ibu kan yang penting udah keluar sekarang, Ya, udah sehat, alhamdulillah. udah keluar. Kalau masalah yang kemarin katanya kena KPK ya Pak, ya Bu ya? Iya. KPK kan, udah beres lah ya. Udah beres tuh Bu Udah ya. beres semuanya. Udah beres semua. Saya tidak didiskon sehari pun. Tidak didiskon sehari Iya, pun. Mas tambah 7 hari. Karena waktu itu saya operasi mata tambah 7 hari. Oh, jadi nambah hari? Tapi bukan karena Anda, tapi karena operasi mata. Karena operasi bukan karena saya datang dong. Bukan. Bukan dong. Tapi karena saya datang, Ibu dibalikin lagi ke penjara Bu ya. Iya. Padahal kita nggak sengaja, baru sekali itu saya lihat Anda datang dan saya senang banget. Anda kan selebritis gitu, kayak mau nengok saya ke situ gitu, dan saya sangat happy gitu sampai saya ya nggak ada pikiran apa-apa gitu. Tanya ya saya jawab, tanya saya jawab. Itu adalah pengalaman saya yang jauh sebelumnya itu, dan saya nggak merasa mengatakan sesuatu yang nggak betul. Orang semuanya itu saya lakuin betul-betul dan documented gitu. Ya pokoknya kalau menurut Ibu mah itu yang Ibu lakukan gitu Bu ya. Ya. Tapi gimana Bu sekarang Bu? Baik Bu? Ya baik-baik aja. Baik. Karena sudah terjadi ya. Ya Gak sudah. apa-apa. Ya sudah lah ya gitu. Yang penting sekarang udah bebas ya Bu ya. Bebas. Nggak ngurusin COVID Bu. Ya ngurusin untuk rakyat. Ibu kan ini Tempat bertanya. dianggap ratunya konspirasi. Orang itu kalau dengar konspirasi takut banget. Padahal sebetulnya simple. Persekongkolan gitu. Persekongkolan gitu. Tapi COVID mah ada dong Bu. Oh iya pasti. Pasti ada COVID Ya dong. virusnya ada. Virusnya ada. Jangan dikaitkan kalau konspirasi itu virusnya nggak ada. Itu beda hal ya. Beda hal. COVID mah ada. Mau itu dibuat orang atau nggak dibuat orang tuh hal yang berbeda. Tapi virusnya ada gitu Bu ya. Nah sekarang kan orang-orang jadi pada takut semua. Nih mudah-mudahan nih vaksin nih jadi jawaban nggak sih Bu? Karena ekonomi sekarang kan berantakan habis-habisan. Ya karena kenapa berantakan? Ya karena COVID. Karena COVID mengharuskan tidak boleh bergerak. Perekonomian itu timbul karena pergerakan manusia. Kalau manusia tidak bergerak ya ekonomi berhenti. Jadi harusnya gimana Bu? Kalau menurut Ibu Iya, Fadila Supari. kalau lockdown ya pasti ekonomi juga ikut lockdown. Kalau nggak bergerak ya ekonomi juga melambat, gitu aja. Tapi mungkin nanti new normal yang mereka harapkan barangkali, nanti ekonomi itu akan bisa tetap bergerak walaupun tidak memakai pergerakan orang, tidak memakai pergerakan kapal terbang. Nah itu katanya nanti akan pakai IT saja cukup. Nah itu saya nggak tahu. Apakah betul akan bisa begitu? Tapi kayaknya kalau pergerakan orang harus deh Bu. Nah, Kita kan nggak enak kalau nggak ketemu sama orang Bu ya. Nah iyalah. Iya kan? Makanya itu. Wawancara pakai Zoom juga nggak enak. Enak kan ketemu kayak begini. Langsung ketemu gitu kan. Iya. Kalau ketemu kan beda rasanya Bu. Iya. Ibu tahu nggak kalau video Ibu viral tentang PCR harusnya hanya untuk orang sakit, tahu nggak? Nggak tahu, viral ya? Viral. Kok begitu sih Bu ngomongnya Bu? Kok gitu? Viral ya? Bukan kok viral. Kok Ibu mengatakan PCR hanya untuk orang sakit? Kalau belum sakit tidak ada gejala. Ya memang begitu. Nah kalau orang nggak bergejala tapi dia COVID kan dia bisa OTG Bu. Gini, kalau orang jalan-jalan, Okay. atau di PCR, padahal dia nggak sakit. Itu kalau ada bekas
bekas virus-virus yang ada di hidung atau di orofaring itu akan terbaca positif. Akan bikin repot kalau positif. Jadi positifnya kayaknya banyak gitu, padahal sebenarnya ini enggak positif. Tapi dia bisa nularin nggak? Nah kalau cuma sisa-sisa bukan virus utuh ya nggak bisa nularin loh. Oh gitu. Iya. Tapi dibacanya positif. Yang kemudian dinamakan OTG. OTG itu ada yang karena seperti itu. Ada juga yang memang ada virusnya. Tapi virusnya itu tidak bisa ke dalam tubuh karena antibodinya orang itu bagus. Karena saya nggak ngerti, karena banyak sekali berita yang OTG katanya menularkan. Ada berita yang mengatakan OTG tidak menularkan. Banyak loh berita kayak gitu. Saya juga nggak ngerti. Coba deh, Tia cek deh. Ada berita tentang OTG itu tidak menular gitu. Ini gue nggak tahu juga. Makanya berita-berita tentang COVID ini kalang kabut udah. Ya, satu ngomong ini gitu. Kalau saya mah udah sederhana aja, saya santai aja. Saya tahu virusnya ada, saya tahu itu berbahaya. Saya tetap olahraga, makan bagus. Udah, saya menjaga tubuh saya dari dalam. Udah gitu. Karena kalau kita mikirin tentang satu hal itu terus-terusan, matinya mati kepikiran gitu, Bu. Orang kan kalau takut saya dengar kata-katanya Gus Baha, dunia ini likuidasi, orang bisa gempa, bisa lahar turun kapan saja. Kalau orang yang belajar geologi tiap hari memikirkan itu, orang takutnya mati karena itu katanya. Kalau orang tahu kalau mati aja ngelindur bisa tidur ngelindur bisa mati, orang lama-lama nggak mau tidur. Kalau kita dikasih berita negatif terus, lama-lama orang jadi negatif terus, nggak ada yang lagi mau balik lagi untuk hidup normal gitu loh. Tapi berita yang menakutkan itu satu paket dengan virusnya, lah repotnya itu. Jadi semua takut. Saya aja takut. Waktu itu, ini gimana sih, betul-betul ada yang mati. Iya. Betul-betul plek dokter pada mati lagi. Iya betul. Kemudian nakes banyak. Bagaimana? Nggak menakutkan. Menurut saya menakutkan. Iya makanya. Seram kan memang kan. Memang. Nah ini coba nih, tuh, baca nih. Cek fakta, klarifikasi WHO, terus pernyataan OTG tidak menularkan ke orang lain. Oke, coba faktanya ini dari WHO aja mengatakan tidak menular. Nggak tahu nih Bu, ini ada faktanya nih. Penjelasan terbaru, Dr. Marian Van mengatakan bahwa orang tanpa gejala tidak dapat menginfeksi. Nah lo. Iya, kan tidak bisa menular. Jadi faktanya apa nih? Faktanya mana sih? Yang faktanya membetulkan. Informasi WHO di atasnya OTG tidak menularkan. Cek fakta. Unggahan itu menampilkan seorang begini-gini. Kemudian video tersebut memberikan keterangan. Oke. Terus faktanya. Asymptomatic case. Pak, ini dia. Cek fakta. Liputan 6. Situs Health Feedback menyebutkan, mengklarifikasi informasi. Saya menjawabnya. Saya tidak menyatakan atau semacamnya. Saya mengartikulasikan apa yang kami ketahui. Sangat jarang. Oh, ini begitu ditanya lagi mungkin ketakutan karena mungkin beda pendapat dengan orang lain. Mungkin dimarahin kan? Dimarahin. Mengatakan fakta yang... Kesimpulan, hasil penelusuran cek fakta, klaimnya Van Kerkhove dari WHO mengatakan tidak bisa menularkan, salah paham. Tingkat penularan tanpa gejala sebenarnya belum diketahui. Nah. Berarti belum diketahui endingnya. Iya. Ini bingung mau klarifikasi tapi belum diketahui. Mau klarifikasi tapi itu bingung. Menular gitu. Iya. Jadi memang sebetulnya ya secara ilmu pengetahuan nggak menular. Secara ilmu pengetahuan nggak menular. Tapi secara riset itu belum dibuktikan gitu. Tapi kalau saya mendukung Pak Jokowi membangkitkan ekonomi. Iya, saya juga. Iya, ekonomi harus bangkit. Ekonomi harus jalan. Betul. Kalau jangan orang, takut. nah, jangan takut tapi tetap waspada. Tapi sebagai ilmu pengetahuan, kalau ilmu pengetahuan tidak menular. Ya itu tadi saya katakan bahwa PCR itu bisa membaca meskipun virus itu tidak berdaya di dalam orofaring tidak berdaya, itu bisa terbaca positif. Nah itu namanya kan OTG. Nah kalau virus tidak berdaya di sini, mana dia bisa berdaya menularkan? Tetapi kita tidak bisa membedakan antara yang dia dalam inkubasi. Oh. Nah, misalkan dia sakit panas itu tanggal 10. Berarti inkubasinya misalkan 3 hari kan dari tanggal 7 itu virusnya udah ada. Nah, artinya, ini bisa menularkan. Lah kita tidak bisa membedakan ini dengan OTG biasa. Oh, jadi akhirnya pukul biasa, rata. Misalkan OTG sudah 3 hari, lebih 3 hari. Nah, itu
biasanya OTG betulan, mestinya nunggu 3 hari udah nggak akan menularkan. Oh, berarti kalau gitu harus dicek juga dong Bu, kalau gitu kalau kita nggak bisa bedain. Ya nggak usah, tunggu aja 3 hari. 3 hari sehat ya berarti OTG. Kalau 3 hari panas ya berarti orang sakit gitu. Kalau dia tidak merasa apapun sama sekali, Ya berarti nggak apa-apa, walaupun positif. walaupun positif. Oh, harus makan obat nggak tuh Bu? Biasanya istirahat, kemudian makan vitamin, bukan obat-obat itu untuk simptomatik. Kalau panas dikasih obat, kalau batuk dikasih obat begitu. Kalau enggak. Itu untuk menurunkan simptom-simptom yang ada yang mengikut serta dengan penyakit tersebut, intinya begitu kan ya? Oke. Karena obatnya sendiri memang belum ada ya Bu ya? Belum ada sampai sekarang. Ya, obatnya sendiri memang belum ada. Oke, bener. Nah, Ibu kan sempat kemarin tuh ngobrol sama saya tuh Bu. Ibu mengatakan bahwa kan pandemi itu harusnya ada berapa syarat kan? Salah satunya adalah penularan dari hewan ke manusia. Pandemik itu menurut International Health Regulation yang dipakai pegangan bukan menurut WHO, Ibu nih ya? itu kalau memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama, kalau ada infeksi dari hewan ke hewan. Nomor 2, ada infeksi dari hewan ke manusia. Dan kemudian ada infeksi dari manusia ke manusia. Dan kemudian dari manusia ke manusia menjalar ke luar negara. Nah ini namanya adalah pandemik. Gitu. Tapi bukankah masih pertanyaan itu benar nggak dari hewan dan sebagainya? Nah ternyata WHO kemarin meneliti kembali dengan besar-besaran dan dengan diberitakan bahwa akan memastikan dari mana virus di Wuhan itu. Nah ada beberapa pendapat mungkin dari laboratorium yang bocor, mungkin dari mana. Lah, berarti kan belum ditemukan asalnya pertama kali dari hewan ke manusia. Nah, ini kan pincang nih. Tapi kenapa sudah dibilang pandemik gitu? Padahal belum ditemukan gitu maksudnya. Nyatanya masih dicari oleh siapa itu namanya WHO dan belum ada hasilnya, katanya mau diumumkan tanggal 15. Kok saya belum dengar, kayaknya belum diumumkan hasil terakhirnya. Jadi I think it is possible that a virus is also biowar is possible. Ya mungkin. Yang namanya kemungkinan itu kan dalam otak kita. Betul. Dalam otak Anda. Ya. Tapi di luar itu semua kita harus cari cara penanggulangannya gitu kan intinya toh. Sudah too late untuk memeriksa itu seharusnya pada waktu sebelum tanggal 13 Maret. Pada waktu Januari sampai Maret itu ada kesempatan. Sebetulnya di China itu, tapi kenapa nggak digunakan? Mereka harus membuktikan bahwa itu dari binatang ke manusia dan penularannya itu sesuai apa tidak gitu. Tapi nggak ada, malah China kan sibuk bikin rumah sakit yang luar biasa itu. Nah, itu. Di Cina bisa bikin rumah sakit dalam waktu sehari ya? Nah ya, itu dia. Gimana caranya? Kita semua juga bengong lihat itunya sampai lupa seharusnya bagaimana itu. Itu kan heboh banget tuh. Tiba-tiba ada rumah sakit jebret dalam waktu berapa hari kalau nggak salah. Jadi rumah sakit loh dari tempat kosong. Gila. Dalam 9 hari 9 tingkat ya. Iya. Saya juga bingung banget. Sampai sekarang nggak bisa membayangkan bagaimana sih kok bisa begitu. Iya. Kayak bikin Lego aja ya. Iya, papa. Mungkin prinsipnya kayak Lego kali ya. Iya, teknologinya lah ya kita nggak bisa ngikutin teknologinya lah. Kita kalang kabut kan. Mereka bisa bikin. Enak banget kalau kayak gitu bikin rumah ya. Nggak usah nunggu lama-lama. Iya, kalau bikin rumah kayak begitu, Bu, orang-orang yang susah-susah itu DP 0%. Bisa jadi semua. Bisa seminggu jadi. Bisa seminggu jadi. Keren banget itu. Enak. Aduh, Ibu nggak pengen masuk ke pemerintahan lagi, Bu? Loh, itu kan kalau itu kan harus ngelamar timingnya, ya nggak bisa lah kalau dibutuhkan. Nah saya baru mikir sebagai apa, tukang sapu apa tukang pel. Tukang sapu atau tukang pel. Konsultan. Nah itu kan tergantung mereka membutuhkan apa tidak. Memang saya kira saya udah tua barangkali ya, bisanya hanya memberikan nasihat,
Dan sekarang saya lebih banyak untuk ke rakyat. I don't care dengan apa kebijakan apa, tapi yang penting rakyat itu jangan ketakutan, rakyat jangan salah paham, rakyat jangan kebingungan. Sekarang harus siap untuk bergerak lagi, untuk menjadi hidup kembali dan sebagainya. Ibu berasa bahwa ketakutan terhadap COVID ini sama bahayanya tidak dengan virusnya sendiri? Lebih bahaya. Karena ketakutan itu meningkatkan itu suicide, bunuh diri, angka bunuh diri naik, angka perceraian naik. Nah, itu KDRT naik. Untuk generasi yang belum lagi untuk anak-anak nggak ada yang meneliti. Anak-anak apa nggak bingung sekolah di rumah saja, nggak pernah ketemu teman, nggak ketemu guru, lihat komputer aja. Itu efeknya terhadap psikologisnya. Kemarin Bu, saya kan Aska kan sekolah tuh online dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, jam 7 sampai jam 3. Udah gitu masih dapat PR juga. Lama-lama matanya dia capek kan? Karena nggak ada hiburan. Benar. Kalau sekolah kan ada break time, terus sama teman-temannya. Ini mata capek. Lagi. Dia suka komplain Bu, ini mata Aska lama-lama capek. Jadi akhirnya kadang-kadang sekolah tuh saya suruh udah jam segini break dulu aja, yuk ikut papa latihan olahraga gini. Terus kena absen sama sekolahnya. Udah gitu, kemarin saya dapat email dari sekolahnya. Sekolahnya mengatakan tidak akan membedakan absen dengan alasan atau tidak dengan alasan, tetap dihitung absen. Ya ampun. Absennya kalau apa? Iya kalau di rumah. Nah makanya absen saya bilang, tidak bisa membedakan antara absen izin konsen dengan tidak konsen. Saya balas kalau gini ya salah aturan Anda, saya bilang, bukan ininya yang salah, saya bilang. Kalau absen lebih dari berapa kali tidak naik kelas. Oh gila, saya bilang. Gimana sih? Parah deh. Makanya anak-anak tuh kasihan loh Bu. Iya, sangat kasihan. Dan itu yang memprihatinkan. Padahal itu kan generasi muda yang nanti akan estafet membangun bangsa ini. Nah, kalau dari kecil sekarang seperti ini, saya nggak tahu jadinya seperti apa. Nah itu. Dan Menteri Pendidikan nggak bisa duduk tenang-tenang ini. Pasti harus kerja keras. Pak Nadiem juga pusing. Pasti dia juga pusing. Bagaimana coba dia sendiri belum pernah merasakan. Baru jadi menteri kena. Bro Nadiem maaf ya. Anda baru jadi Pak Menteri ya. Anda baru jadi menteri langsung kena masalah pandemi. Berat loh Pak Nadiem. Iya loh. Iya kan dia pasti nggak mikir Bu. Waktu jadi menteri kan pasti penuh dengan plan-plan yang luar biasa gitu kan. Wah nanti begini. Wah tiba-tiba tidak ada nanti sekolah. Kalau hancur dosanya dosa jariah. Buat amal jariah dosa jariah. Dosa yang akan terus-menerus mengikuti dia. Karena loh. dia saat ini dialah yang bisa membuat suatu kebijakan. Betul. Bayangkan seorang murid putus dengan gurunya. Saya nggak ngebayang. Saya udah tua begini, ikatan saya dengan guru saya yang SD pun itu masih ada. Tidak bisa diganti dengan online Bu. Tidak bisa. Saya setuju. Nah itu ya tapi mungkin ini pendapat orang tua. Orang tua pendapatnya memang aneh-aneh, bisa aja. Nah, saya setuju sama Ibu. Ya mungkin saya juga tua. Enggak, dan masih muda sekali. Nah, itu yang untuk milenial. Karena begini Bu, maksudnya gini, banyak juga nih misalnya teman-teman atau siapa gitu ya, misalnya kita undang podcast, ya kayak Ibu udah pada saat saya ke tempat Ibu juga gitu. Terus kan mereka pada nanya, bisa Zoom aja nggak lewat online? Saya bilang, aduh nggak usah deh, mendingan jangan deh, kalau memang nggak bisa keluar nggak apa-apa, saya tunggu aja sampai udah berani keluar, saya bilang gitu. Karena kalau misalnya kita wawancara lewat Zoom itu rasanya kan beda, ketemunya beda, ngomongnya beda. Kita nunggu sinyal wifi yang kadang-kadang pleketip gitu kan. Kecuali kita udah kayak Amerika kali gitu ya, yang 5G gitu ya, yang ngomong langsung nyamber gitu. Ini enggak. Situ ngomong apa kita dengerin nggak nyambung. Itu baru sekolah ya. Yang saya perhatikan lagi adalah bagaimana kita mengestafetkan apa Bu? rasa kebangsaan, rasa bernegara dengan betul pada milenial, anak-anak milenial. Tadinya saya tuh bingung gitu ya. Aduh, gimana caranya? Mereka sejarah sekarang nggak ada di sekolah. Nggak ada sejarah. Nggak ada.
Kalau salah nggak ada. Sejarah itu dihilangkan. Tuh geografi juga dihilangkan. Nanti nggak tahu letaknya Padang itu di mana, itu di mana. Lucu deh. Itu kenapa sih ya? Kalau kita dulu kan kayaknya ilmu itu urut ya, karena ilmu kita dari Belanda kali ya. Jadi itu yang saya rada prihatin. Bagaimana saya cerita negara kita dulu itu seperti apa? Minum dulu, kenapa kita perlu merdeka? Ya, kalau sejarah itu kenapa penting. kita nggak enak aja dijajah? Kenapa kita ngotot pengen merdeka sampai mengorbankan segala macam? Nah itu kita bagaimana menyampaikan pada milenial? Kita salah dijajahnya sih, Bu. Kalau ini putus, apakah milenial tidak bingung? Apa itu negara saya? Apa itu bangsa saya? Nah itu yang membuat keprihatinan saya. Apalagi sekarang seperti ini. Ada COVID ini. Betul, milenial banyak yang bingung saya kira. Ya pasti. Ya walaupun mereka sudah lebih ke gadget ya dibandingkan yang berusia ya, tapi kan tetap aja gitu. Mereka tidak merasakan sentuhan manusia itu beda, ketemu tuh beda, ngobrol bareng tuh beda, nggak bisa. They cannot create to the same, nggak bisa. Ngomong-ngomong penjajahan, kayaknya salah ide jajah kita, Bu. Kalau kita dijajah Inggris kayaknya makmur. Sama aja. Hongkong dijajah Inggris, Iya, ya. Singapura dijajah kita Inggris. dijajahnya habis-habisan. Kita Belanda. Malah yang ditinggal dijajah malah ikut-ikutan menjajah sekarang. Oh gitu ya, Bu? Ya tapi saya tuh kemarin ngobrol sama adalah salah satu YouTuber namanya Om Hao, kisah tanah Jawa. Dia ngomong bahwa katanya nih, saya juga harus ngecek faktanya. Kerja rodi zaman itu, kerja rodinya Belanda zaman itu sebenarnya dibayar. Katanya. Fakta sejarahnya katanya dibayar. Jadi pemerintah Belanda itu ngebayar ke masing-masing kepala daerah. Cuman duitnya kagak turun. Ya mereka merasa tidak menjajah ya. Iya. Katanya seperti itu. Kalau Jepang kan beda. Berarti yang menjajah bangsa kita sendiri ya. Iya pada saat itu. Jadi memang punya bakat ya. Dulu Bung Karno kan ngomong bahwa masih mending dia yang dia hadapi adalah Belanda yang berbeda kulit. Nanti ya. Saudaramu sendiri yang akan. Nanti pada suatu saat kamu akan dijajah oleh saudara-saudaramu sendiri yang kulitnya sama dengan kamu, yang rambutnya sama dengan kamu. Nah itu kata-kata Bung Karno 100 tahun yang lalu. Iya. Tapi mungkin begitu kali. Mungkin di semua negara ya pasti ada yang positif, ada yang negatifnya gitu kan. Pasti akan terjadi hal seperti itu kan. Orang ada yang ingin mencapai kekayaan, ada yang ingin mencapai jabatan, ada yang ingin mencapai sesuatu gitu kan. Pasti seperti tapi itu. sebetulnya kan sudah ada undang-undangnya. Sudah ada preambul Undang-Undang Dasar 45 yang kalau itu ditepati sebetulnya tidak akan terjadi gap antara si miskin dengan si kaya. Tapi nampaknya itu juga jarang dipakai. Itu tidak tergantung dari pemerintah doang loh ya. Termasuk para pelaku-pelaku ekonomi swasta. Nah itu untuk berlaku adil terhadap masyarakat di sekitarnya deh. Nggak usah jauh-jauh masyarakat sekitarnya itu udah cukup sebetulnya. Tapi kan kita nggak gampang untuk bukan menyuruh ya, mengharapkan itu. Oh ini nih nulis dari ini ternyata selama ini sejarah dipalsukan tuh katanya tuh. Pahlawan nasional kita memang hebat untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Sejak duduk di sekolah dasar kita selalu diberitahu bahwa Belanda telah menjajah Indonesia, memaksa masyarakat pribumi untuk bekerja tanpa upah atau biasa disebut kerja paksa. Ini dari itu ya. Nanti kalau Anda itu cek aja tuh benar apa enggaknya. Tapi tahukah kalian jika sebenarnya Belanda telah memberikan upah dan uang mahar untuk setiap proyek kepada bupati-bupati setempat. Namun pada kenyataannya uang itu ditilep oleh raja-raja tersebut, katanya dia tuh. Mengetahui hal ini, pahlawan nasional kita membuat cerita tentang sejarah. Karena jika sejarah ini terungkap akan memecah belah persatuan bangsa. Sehingga penjajah lain dikambing hitamkan. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Insinyur Soekarno. Kok ada ya yang bisa nulis begitu ya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Saya juga nggak Itu tahu. siapa yang nulis begitu? Tia kayaknya nulis barusan. Bukan nih Tia. Bukan dong. Dari Instagram. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana tapi itu?
Terus terang aku baru sekali ini melihat bahwa sejarah itu dipalsukan. Itu saya juga baru lihat itu. Tapi kita nggak tahu benar apa enggaknya ya. Ini cuma kita Tapi ngeluarin. kan ada cerita tentang apa konferensi meja bundar, ada apa kan itu ada sejarah-sejarahnya semua. Kebetulan saya juga bukan orang yang menguasai sejarah, tapi itu ada sejarahnya semua. Masa itu dipalsu juga kan documented, ada fotonya, ada berkas-berkasnya. Foto Penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Republik Indonesia maunya RIS misalkan itu ada kok. Ya ada, betul ada. Oh, seperti kan itu salah. Nggak tahu kan? Ya mungkin mungkin begitu menjajah, tapi juga harus memberikan upah mahal. Itu ya harus. Ya, betul. Tapi kekuasaan di Belanda. Ya. Lu waktu itu sebetulnya kalau kita tidak ada Bung Karno, kita tetap aja Indonesia yang bagian dari negara Belanda. Karena tokoh-tokoh itu bisa jadi anggota DPR di sana di Belanda, wakil dari negara Pasundan, wakil dari negara Jawa, wakil dari Sumatera gitu ada. Tapi karena kita merdeka ya itu semua nggak ada. Ibu ini ahli. Dia nggak bisa jawab bagaimana ceritanya kemerdekaan. Nah ini mulai mau memang bangsa kita ada sebagian besar yang memang lebih senang dijajah. Itu biasanya adalah yang sudah mapan-mapan. Ya karena tidak merasakan kesulitan ya mungkin. Malah enak. Dia mendapat privilege banyak mungkin. Ya. Dan kemudian dia tidak sulit. Ya. Anaknya bisa sekolah di Belanda. Ya. Karena tidak merasakan apa yang rakyat biasa rasakan mungkin pada saat itu. Bisa jadi seperti itu. Nah ya itu, Bung Karno itu hebat banget. Disitulah dia bisa membangkitkan menjadi satu semangat. Ya. Padahal sebetulnya, saya baca bukunya ini, bahwa rakyat itu skeptis sekali kalau tidak merdeka. Oh ya? Ngapain? Iya, rakyat yang menderita itu skeptis. Ngapain nanti merdeka saya juga susah juga gitu. Udah begini aja setelah bisa hidup gitu. Jadi Bung Karno itu begitu rajinnya untuk merayu rakyat itu, mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Indonesia yang harus merdeka. Itu hebatnya beliau di situ. Dan itu pun tidak semua tokoh-tokoh itu oke dengan pemikiran beliau. Bahkan udahlah orang begini juga suka enak. Tapi kan saat ini juga dipecah-pecah juga, Bu Siti. Maksudnya dengan contoh yang paling sederhana aja ya. Saya tahu ini bukan ranah Bu Siti sih, tapi kan kita lagi ngobrol aja nih. Contoh yang paling sederhana dengan munculnya radikalisme, pemecahan-pemecahan seperti itu kan juga akhirnya dipecah-pecah juga akhirnya. Itu kan sekarang ya. Iya. Itu zaman dahulu kan nggak ada. Nggak ada. Iya. Dulu jadi satu. Iya. Nggak ada agama nggak apa. Agama Islam memang dari dulu banyak, tapi perjuangannya juga bareng-bareng dengan agama-agama yang lain. Benar. Itu disitulah kehebatannya pemimpin sebetulnya. Apakah bisa menyatukan rakyatnya atau tidak? Betul. Tapi ya sekarang sih ya lumayan walaupun berantem ya kita kalau ditanya pasti masih NKRI. Masih kita NKRI. Masih bersatu, masih satu dalam Indonesia. Iya. Mantap. Mantap. Bu, IQ-nya berapa sih, Bu? IQ-nya berapa? Nggak mau. Saya mau tahu. Dulu tinggi banget sampai 3 kali. Saya soalnya dengar katanya Anda ngelewatin ini, psikotes sampai 3 kali. Ya, waktu SMA. Nah, itu antara IQ-nya tinggi banget atau psikopat, Bu? Apa? Malu. Nanti saya bisikin, nggak didengerin orang. Tinggi sekali dan sekarang kan malu cuma jadi seperti ini. Jadi IQ tidak segala-galanya untuk menentukan masa depan orang dan tidak menentukan nasib baik orang juga, tapi mempermudah mungkin. Mempermudah. Ya. Kalau orang cuman kadang-kadang sebel. Kalau kita berpikirnya sampai sini, orang baru berpikir sampai sini. Oh, nggak nyampe? Bukan nggak nyampe, belum sampai. Belum nyampe terus kayak ngomong sendiri gitu ya?
Ngomong sendiri didengerin nggak apa-apa dong. Kan ngomong sendiri tuh banyak yang mendengarkan. Iya. Iya loh. Ibu waktu wawancara sama saya, waktu kita bikin podcastan itu, berapa juta itu, 10 juta lebih gitu. Terus di mana-mana kalau di total-total bisa 30-40 juta itu yang dengar, Bu. Yang mana? Yang saya ke rumah sakit. Yang saya ke rumah sakit, ngobrol sama ibu. Oh, ya. Itu yang dengar kalau di total-total dari semua tempat bisa 40 jutaan itu. Oh iya? Iya. Heboh makanya. Terima kasih ya. Terima Anda kasih bisa loh. mewawancarai saya sampai tidak terasa menjawab tanpa terasa. Ya. Saya tuh jawab Anda Ya. itu meluncur saja tanpa Enak aja gitu jawabnya, Bu, ya. tensi. Meluncur karena saya seperti membaca buku harian saya. Iya. Nah, itu Atau mungkin memang ibu dari dulu pengen ngomong gitu kali, Bu. Pengen Iya. berbicara. apalagi pas COVID gitu. Iya. Jadi orang lebih gampang Menelaah. menganalogkan. Ah. Pada waktu belum ada COVID, saya cerita orang bingung apaan itu. Mm. Seperti hal yang tidak mungkin, padahal itu mungkin. So basically this pandemic itu repeatable, Ibu ya. Repeatable secara alami apa tidak? Nah, yang penting alami apa tidak itu yang kita tidak bisa menjawabnya. Nah, rencananya pemerintah itu akan memvaksin 181 juta rakyat. Kita ada 270. Jadi berarti ada 90 juta yang tidak perlu Tervaksin, divaksin. tidak perlu divaksin. Itu cukup selamat. Jadi vaksin yang kita lakukan itu di Indonesia tujuannya adalah untuk herd immunity, bukan untuk perlindungan perseorangan. So that's why sertifikat vaksinasi itu menurut saya tidak perlu. Karena tujuannya itu memang untuk herd immunity. Ya, vaksin juga menciptakan herd immunity ya, Bu ya. Kenapa kalau misalnya 70% divaksin, kenapa bisa Ya aman? itu ilmunya begitu. Jadi kalau 70% dari satu populasi itu sudah divaksin. Ya karena dia berhenti, tingkat penularannya menjadi berhenti. Semua akan berhenti gitu. Itu teorinya mereka. Justru saya belum pernah melihat. Dan mudah-mudahan kita akan bisa melihat kalau sudah 70% ternyata COVID hilang dari Indonesia gitu. Ya. Kita lihat aja. Mudah-mudahan betul. Yang penting ekonomi harus mulai berjalan dari sekarang, jangan besok dan besok lagi. Ya. Tapi mungkin pertanyaan saya terakhir gini, Bu. What is next kalau pandemi ini selalu berulang? Ya kita harus siap. Siapnya apa? Imunitas tubuh yang harus tinggi. Balik lagi imunitas tubuh ya. Iya, harus orang yang kayak Anda itu mesti harus mensosialisasikan bagaimana olahraga yang baik, olahraga yang gampang dilakukan di rumah ini, bagaimana makanan yang baik itu sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat Indonesia. Indonesia itu beruntung punya matahari yang selalu bersinar. Iya, vitamin D3-nya. Punya tanah yang selalu tumbuh dengan apa saja. Misalkan siapkan apotek hidup. Nah, misalkan apotek hidup herbal itu ya kita bisa nanam sendiri, bisa godok sendiri. Saya kemana-mana selalu bawa minuman yang isinya itu serai, unyit, Oh, ya? jahe, ya. Jamu-jamuan, Bu. Iya, jamu-jamuan saya nanam sendiri, saya godok sendiri, saya minum sendiri. Nah, misalkan itu untuk jangka panjang, bagaimana kita menjaga imunitas. Kita ajarin dari anak usia dini bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau katanya Sujiwo Tejo, ke dokter itu adalah pengobatan alternatif. Jadi harus diobatin sendiri dulu pakai. Karena tradisi Indonesia, budaya Indonesia itu dari dulu adalah apotek-apotek hidup itu tradisional. Iya, apotek hidup itu. Iya, tradisional. Jadi kalau orang zaman dulu kan sakit kepala minumnya ini, tanaman-tanaman apa gitu kan, jamunya ini gitu. Iya loh, Iya. benar. Dokter itu alternatif. Iya, itu kalau dengan obat-obatan ternyata masih sakit, berarti sakit betulan. Tapi kalau herbal itu kalau untuk saya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh saya setuju. Nah, Untuk imunitas saya setuju, tapi untuk obat saya belum menemukan. setuju. Belum 100%. Belum 100%. melihat
Zaman dulu ada dokter Hembing, tau nggak? Hembing ya. Iya, yang pakar obat tradisional kalau nggak Saya salah. juga menemukan Oh ya? obat namanya Tensigard. Itu obat untuk hipertensi. Ah, Saya campur antara seledri dengan kumis kucing. Ekstraknya. Terus saya taruh di kapsul, saya uji klinik. Dan itu terbukti menurunkan tekanan darah tanpa side effect. Tensigard itu? Iya. Itu ibu yang nemukan? Iya, pasien saya banyak yang sudah minum itu. Oh. Saya menemukan satu obat itu, tapi itu keburu jadi menteri, jadi nggak riset lagi. Dulu sebetulnya saya mau. Tapi obat itu sekarang ada di mana-mana? Obat itu ada diproduksi oleh Pafros. Ya. Oh, berarti itu ibu yang nemuin? Pafros punya itu. Pafros punya? Iya, dia yang nyponsorin penelitian saya. Oh. Udah lulus di Badan POM. Berarti sampai sekarang ada dong? Yang namanya Fitofarmaka. Sampai sekarang namanya ada? Tensigard. Itu obat untuk tekanan darah tinggi tanpa side effect. Tuh kemudian sebelum saya jadi menteri, sebetulnya saya meneliti, saya ingin membuat vaksin untuk sakit jantung. Agar orang tidak terjadi aterosklerosis. Bisa, Bu? Tapi divaksin. Kalau penelitian saya selesai, ya insya Allah sih bisa. Tapi ternyata saya baru mau bikin itu, tiba-tiba jadi menteri. Saya jadi menteri kan tidak ingin jadi menteri. Saya tidak punya partai. Kalau ada orang bilang saya PAN itu salah, saya nggak pernah masuk PAN. Saya orang Muhammadiyah asli, Muhammadiyah dari sononya. Gitu. Kalau bisa bikin vaksin jantung, gila, Bu. Iya. Lanjutkan. Ya sekarang juga masih bisa diteruskan kalau saya ada, ya saya anak buah juga masih bisa dipanggilin misalkan. Iya lah, Bu, kalau bisa ada vaksin untuk gitu, penyakit kan jantung. Pemikiran tuh nggak bisa hilang. Jelas kematian kita terbesar di dunia itu kan jantung. Ya. Obesitas, jantung. Ya. Tapi vaksin jantung yang untuk di Amerika tidak bisa jalan di sini gitu. Makanya saya bikin inovasi. Kira-kira seperti apa ya? Saya akan harus menemukan kira-kira virus atau bakteri apa yang menyebabkan infeksi sehingga menimbulkan plak di dalam pembuluh darah. Aduh, sudah mau jalan, udah baru sepertiganya. Harus jadi menteri. Nah, itu tidak bisa saya deliver ke orang lain. Waduh, sayang banget, Bu. Saya mau tuh kalau vaksin jantung. Sayang banget. Lanjutin, Bu. Nggak bisa, Bu. Bisa. Apanya? Lanjutin bisa dong. Ya, lanjutin. Bisa sih bisa, tapi membutuhkan suatu usaha yang sangat luar biasa. Siapa tahu bisa dilanjutkan kan membantu rakyat. Saya ini benar-benar researcher, dokter jantung yang riset. Ya, hobinya riset. Telur omega 3 itu. The first one adalah saya yang bikin. Telur kita isi omega 3. Jadi ayamnya kita suruh makan makanan yang mengandung omega 3. Waktu itu karena masih sangat sedikit di sini, kita beli flaxseed oil dari Mediterranean. Dan kemudian ditotol, ternyata telurnya kuning-kuningnya mengandung asam lemak omega 3. Tapi aku sekarang nggak tahu, yang beredar di pasar kan banyak sekali telur omega 3 udah berbaur. Ya. Wow. Aduh. Dulu pertama kali itu. Kemudian terpotonglah aku jadi menteri. Jadi makanya waktu jadi menteri kesehatan, saya selalu berpikir out of the box. Saya selalu mikirnya nanti begini. Kalau lihat tidak begini saja, tapi selalu melihat samping sana, samping sini. Sehingga saya tahu bahwa penyakit itu bikinan gitu. Maka saya protes ke WHO. Pada saat itu. Pada waktu itu. Karena saya tidak berpikir lurus. Disuruh WHO A, disuruh WHO B. Kalau saya disuruh A, kenapa A? Saya cari. Rugi nggak bangsaku dengan A ini? Gitu. Jadi saya siapapun kalau
merugikan bangsa saya, pasti saya akan lawan gitu. Nah itu makanya saya berani. Saya dulu nggak gampang nurut dengan hal-hal yang dari luar. Karena saya bertanggung jawab pada 250 juta rakyat. Beratnya bukan main. Karena saya bukan orang yang pengen jadi menteri. Saya dari rumah sakit, mimpin research, tiba-tiba jadi menteri kesehatan gitu, bayangin aja. Nah, tapi kan banyak sumbangsinya juga lah Bu, dari semua hal, apapun itu banyak sumbangsinya. Ya lanjutkan lah Bu vaksinnya Bu. Jadi saya ini waktu jadi menteri itu bekerja ya seperti research ada, maksudnya selalu kalau ini harus begini, kalau itu harus begitu, jadi lurus banget, nggak menggok. Banyak hal yang saya kerjakan yang ternyata juga membuat saya sulit. Misalkan saya menurunkan harga obat yang drastis karena saya pengen rakyat saya bisa menjangkau. Nah, pedagang obat kan nggak suka dengan saya karena saya menurunkan harga obat. Saya kok nggak mikir waktu itu. Ya mereka ngasih tahu ya pasti saya nuruninnya ya. Seberapa seberapa angka tengahnya gitu. Ya. Nah, yang masih sekarang ada itu satu penggunaan obat generik. Alhamdulillah sekarang meluas. Masih. Itu mulai, kalau lihat sejarahnya itu mulai tahun-tahun saya menjadi menteri. Kemudian HET itu juga HET saya. Harga eceran tertinggi yang selalu ditempelkan di dalam supaya rakyat tidak tertipu. Harga eceran itu juga tertinggi. Hasil dari saya jadi menteri. Jadi saya selalu memikirkan rakyat tuh seperti betul-betul induk ayam terhadap anak ayamnya. Jadi kan kasihan rakyat tidak bisa beli obat, kasihan lagi gitu. Itu saya pikirkan benar itu tanpa variabel yang lain gitu. Nah itu mestinya ya, yang maksud saya sih baik tapi belum tentu. Kalau orang Jawa bilang benar belum tentu benar. Apa tuh? Benar kok apa? Benar itu pas gitu. Ya. Kalau benar belum tentu benar gitu. Ya itu salah satu pengalaman saya dulu. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa balik lagi Bu, bikin apalah gitu. Vaksin jantung lah Bu, tolong lah. Menarik, orang-orang banyak yang mati jantung lah Bu. Lebih menyeramkan kalau buat saya jantung tuh. Tapi yang penting Ibu sehat ya sekarang ya. Doain. Ya sehat, yang penting bisa bersuara, membantu pemerintah kita juga, bantu NKRI juga, bantu negara kita juga bebas dari pandemi kan gitu tuh Bu. Iya. Gitu. Yang selalu harus adalah membantu rakyat. Membantu rakyat juga, rakyat banyak. Dengan cara edukasi melalui channel YouTube saya. Ibu Siti Fadila ada channel YouTube. Namanya adalah Siti Fadila Supari Channel. Oh, mantap. Siti Fadila Supari Channel. Nanti klik, saya ada di sana juga nanti. Iya, ada dengan Pak. Ada saya juga. Iya, jadi nanti tonton di sana karena kita pertanyaan-pertanyaannya juga kita ngobrolnya asik di sana Bu ya. Iya. Pokoknya ditonton, di-subscribe juga tuh Bu ya. Iya, harus subscribe. Biar ketularan. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya. Udah datang, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan yang dengerin juga dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat juga. Yang penting intinya satu, kalau kita bicara tentang COVID ya kita harus waspada tapi jangan ketakutan gitu ya. Beda antara waspada dan ketakutan tuh beda. Kalau Anda waspada, Anda masih bisa bergerak, Anda masih bisa bekerja, tapi mengamankan diri. Kalau ketakutan Anda freeze, Anda diam, tidak tahu apa-apa, tidak mau ngapa-ngapain, akhirnya imun tubuh Anda turun sendiri, Anda kena penyakit, kalau nggak kena COVID, kena yang lain, sama aja sakit-sakit juga. Jadi waspada boleh, ketakutannya yang tidak boleh. Gitu, benar Bu? Iya. Benar. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.